namanya sahih, begitu ya. Bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah ngumpul di TPA kita, nggak ada toleransi, semua harus sama. Kalau sudah bacanya so-nya nggak pakai bibir, misalnya so, ya semua harus sama. So, nggak ada istilah yang pakai monyong-monyong so, gitu ya. Walaupun itu boleh. Ada juga nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah masuk di TPA kita, ngapunten Ustaz, kita kompakan, kita standarkan. Nanti muridnya ndak bingung, gitu ya, ya, gitu. Nah, standar bacaan, maka guru belajar membaca itu penting, mengajar dan terus belajar. Setoran bacaan begitu. Maka sampai hari ini pun tadi Anda janjikan masih terus setoran bacaan, memperbaiki. Ya. Kemudian berikutnya yang pasti bagaimanapun yang kita sepakati syaratnya bacaan yang kita ajarkan bersambung kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah silsilah sanadisasi dan pun dikuatkan dengan syair yang disampaikan oleh Imam Jazari sebagai ahli qiraat, yaitu wahakadha minhu ilaina wassalah. Artinya demikianlah bacaan Al-Quran itu sampai kepada kita berikut dengan cara membacanya, gitu, Masya Allah. Nah, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada guru kita, yaitu bernama Syekh Ibnu At-Taslim At-Tawaim. Ya, kalau saya di bawahnya. Ini kisahnya ternyata sama. Kalau beliau itu Ibnu At-Taslim ini ada kisah. Ya, ini nama mbahnya, artinya mbah yang tokoh dakwah di Gunung Kidul. Nah, gitu ya. Ya, Masya Allah, tadi kan ada Gunung Kidul, ada kerajaan gitu ya. Masya Allah, jadi ingat, ini Mbah Taslim, ada petilasan masjidnya itu. Ya, Masjid At-Taslim, Masya Allah. Nah, sama kalau di saya, bukan Ibnu At-Taslim, tapi ada Ibnu Slamet. Ya. Nah, Ibnu Slamet ini mbah saya juga, sama-sama tokoh pendidikan. Ya, kalau mbah saya di tokoh pendidikan di zaman PKI, paling ngeyel gitu ya, sama PKI gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Beliau luar biasa berdakwah, mendakwakan pendidikan untuk masyarakat awam. Nah, bacaan yang kita pakai, yang kita standarkan kalau memakai metode ahli itu udah jelas, yaitu biriwayatin Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah. Artinya riwayah Hafs di sini ada, ya, diriwayatkan oleh Hafs dari imam qiraat yang bernama Asim, kemudian menurut jalur Syatibiyah, itu Imam Syatibi. Baik. Berikutnya, nah, standar bacaan itu yang pertama. Yang kedua, untuk ada akselerasi di TPA kita di bacaan, maka yang kedua standar mushafnya. Standar apa sama-sama? Mushaf. Nah, harus kompak di Qur'annya. Apa yang dikompakin hurufnya, tanda bacanya, atau apanya kan gitu. Baik, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah hurufnya. Yang pertama apa? Hurufnya. Seperti ini, jika semua tanda baca dihilangkan, inilah hurufnya. Tidak boleh ada satupun yang hilang, karena ini yang akan dijaga keaslian tulisan Al-Quran hingga bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, bisa dibaca? Coba sama-sama yang Ustaz dibaca. Hah? Yauma yakunun. Masya Allah, ini generasi terbaik, sahabat. Wah, kan begini tulisannya. Takbir, Allahu Akbar. Tanya jawab banyak putri. Bisa dibaca? Masya Allah, generasi sahabiyah. Masya Allah, benar. Iya, karena abudu wa iya karena stain. Tapi maksud saya begini, saya baca ataka bi'abdin wa ataka bisabain, begitu maksud saya. Tadi benar, nggak salah, cuman beda maksud saja ya. Ya, takbir. Nah, maksud saya begitu ya. Ya, kalau ini bukan Al-Quran ya. Next, nah. Setelah hurufnya, apa yang perlu kita standarkan? Kalau huruf aman, insya Allah. Setiap Quran terbitan tahun 2018 aman. Tim Lajnah MUI sudah menjamin aman, alhamdulillah. Sudah ditasih, tidak ada satupun huruf yang hilang. Tapi
Tapi kalau sebelumnya, perlu hati-hati. Kemudian kalau setelahnya aman. Atau dengan Quran yang tulisannya begini, dengan rasam Uthmani, aman hurufnya. Lalu yang kedua, apa yang kita standarkan dalam mushaf, yaitu tanda baca. Sama-sama coba. Nah, ada 2 tanda baca yang dikasih istilah oleh tim lajnah yang mengasasi Quran di seluruh Indonesia di MUI. Yaitu yang pertama dengan nama MSI, yang ini standarnya. Nah, MSI. MSI itu adalah bukan Microsoft ya. MSI itu adalah Mushaf Indonesia. Tanda baca mushaf apa? Indonesia. Nah, kemudian tanda ciri-cirinya kalau ada alif itu langsung fathah. Tidak ada kok cendol atau hamzah, nggak ada. Ya. Dan ada alif alif apa? Berdiri. Ada nanti domah terbalik, begitu kan? Nah, ciri-cirinya begitu. Nah, cuman Quran ini biasanya untuk orang-orang yang sakti. Kalau nggak sakti jangan coba-coba nyambung ayat. Contoh misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Qari'ah. Bagaimana bacanya biasanya? Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Kan tulisannya begitu, ya kan? Itu kan bacanya apa? Al kan? Berarti bacanya al, begitu kan? Nah, kebanyakan begitu. Iya, ini kalau di sini udah master, jadi nggak mungkin salah. Masya Allah. Kemudian berikutnya, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Mil atau al? Al. Nah, begitu. Gimana sih cara bacanya? Kalau lihat teksnya sih ya semuanya al kan begitu ya kan? Kalau lihat teksnya, tapi bagaimana cara membacanya? Bismillahirrahmanirrahim Qari'ah. Satunya alha. Oh, ada cendolnya disambar mil. Wah, gitu. Ada cendol disambar. Kemudian ini ada hamzah apa? Hamzah qat'i. Ya, hamzah tirukan sama-sama. Dimanapun tetap dibaca. Sekali tetap al. Masya Allah. Gampang kan? Ada panduannya, ada cendol. Pas kan Ramadan? Masya Allah. Pas-paskan. Next berikutnya. Ini gimana nih? Tadi standar MSI adalah standar apa? Mushaf Indonesia. Yang kedua ada standar yaitu Mushaf Madinah. Nah, ini yang standar internasional yang menjadi rujukan jumhur ulama qura. Sebagian besar ulama yang ahli di bidang qiraat, Masya Allah, merekomendasikan tanda baca seperti ini. Baik, berikutnya ini tadi segelas apa yang di sebelah kanan tadi? MSI. Yang ke kiri apa? Yang berwarna MM. Ya, Mushaf Madinah. Baik, lanjut. Nah, jadi yang kita standarkan ada 2 nih di mushaf. Yang pertama apa? Hurufnya clear, aman, selamat cetakan di atas 2018. Yang kedua, apa yang kita standarkan? Tanda baca, sudah. Ada yang ketiga nih yang kita standarkan, yaitu standar dalam bahasa Arab untuk menetapkan waqaf dan ibtida, berhenti dan mengulang sama. Nah, karena tartil adalah ketika berhenti dan mengulang yang tepat. Contoh misalnya, ini adalah betapa pentingnya panduan berhenti dan mengulang. Itu yang nanti akan kita standarkan. Jadi yang ketiga adalah standar, sama-sama. Standar panduan berhenti dan mengulang. Nah, contoh di sini, misalnya dibaca nih dari Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Habis nafasnya. Terus gimana? Ngulanginya enaknya dari mana?
Alladzi atau ya'murun atau bil qist. Umumnya orang dari mana? Alladzi. Simak artinya bersama. Ada di antara manusia minan nas, orang-orang yang menyeru berbuat adil. Berarti yang dimaksud siapa? Kita semua. Orang-orang yang berdakwah menyeru pada kebaikan. Kabarkan kepada kitanya, kita pantas mendapatkan fabasyirhum bi'adzabin alim. Kita nih, peserta ini pantas mendapatkan azab yang pedih, termasuk saya gitu. Pas nggak kira-kira? Enggak pas, harusnya dapat surga gitu ya. Ya. Kalau ulangnya dari mana? Alladzi. Maka sederhana. Kalau untuk anak balita sama untuk lansia gampang. Pulangnya dari mana Ustadz? Dari tanda hijau. Dari tanda apa? Hijau. Maksudnya apa Ustadz? Ya pakai panduan berhenti dan mengulang. Sami'na wa ata'na kepada ulama ahli bahasa yang sudah menetapkan tempat berhenti dan mengulang yang tepat. Berarti ulangnya dari mana? Alladzi atau wajaqatulun? Nah, orang-orang yang membunuh Ustadz Roni dan kawan-kawan itu yang pantas mendapatkan azab yang pedih, betul nggak? Nah begitu, pas kalau begitu, Masya Allah. Nah, ya kami hadirkan tadi fakta kami menemukan di 4,5 tahun tadi. Didik ini tadi sebenarnya udah satu nafas ya, cuman karena nafasnya masih balita, gitu ya. Dia paling hanya kuat setengah baris, maksimal 3/4. Maka nanti mohon doanya cetak di bulan Ramadan ini bisa mengadakan mushaf yang ada panduan wakaf dan ibtidah, berhenti dan mengulang untuk balita. Termasuk kadang alansia. Ada juga yang begitu kan? Wah ngapunten Ustaz, nafas kula sampun boten giat nggih kan gitu nggih. Nah, ini ada solusinya alhamdulillah. Setiap baris mesti ada panduan berhenti dan mengulang. Masya Allah. Dan mohon doanya juga bagi yang kesulitan mendapatkan guru, karena kan susah nyari guru Quran, betul nggak? Alhamdulillah ini kami sediakan kesulitan itu dengan kemudahan. Kalau ada kesulitan cara membaca, maka di barcode saja, nanti insya Allah sudah tampil bacaan guru yang bersama. Masya Allah. Kalau ngasih Quran kira-kira manfaat nggak itu? Nggak mungkin dipajang. Oh ada yang bisa dipelajari, barcode dulu. Oh begini ya bacanya ya. Masya Allah. Baik, lanjut saja. Semoga bisa selesai cetak mulai Ramadan ini dan bisa bermanfaat. Sahabatku sekalian, inilah 3 rukun KBM Quran yang perlu kita standarkan di TPA kita. Apa yang pertama? Standar bacaan. Standar apa? Nah, yang kedua standar mushaf. Baik di apa? Huruf, tanda baca. Yang terakhir panduan wakaf dan ibtidah, berhenti dan mengulang. Paling gampang pakai Quran yang ada panduan itu, selesai gitu ya. Gitu paling gampang. Nah, nanti salah akan ada dari guru kita metode bagaimana simple dan singkat belajar bahasa Arab untuk membekali agar guru Quran, guru TPA itu bisa mengetahui berhenti dan mengulang tanpa ada panduan, begitu. Ya, sangat simple, insya Allah. Lain waktu, insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan di fundamental berikutnya kita akan bahas tentang smart teaching. Bagaimana cara menghadirkan pendidikan yang terbaik dalam TPA kita. Nah, ada beberapa urutan dan tahapan yang perlu kita perhatikan, karena salah urutan itu yang mudah terasa susah. Salah urutan yang cepat terasa lambat. Coba ikuti saya. Ini prinsip pendidikan. Tepat urutan dan tahapan yang mudah terasa mudah. Yang cepat terasa cepat. Salah urutan walau nggak dosa. Ya, tapi yang mudah terasa apa? Iya, susah ya. Saya dicari jawab saya. Kemudian yang cepat terasa lambat. Maka penting kita perhatikan urutan dan tahapan, termasuk nanti urutan dan tahapan dalam penanaman iman di anak-anak, ini penting. Yaitu secara umum adalah dengan iman, adab dan ilmu, begitu. Nah, kami pilahkan kurikulum di TPA kami dalam Al-Quran, yaitu fardu ainnya dulu dituntaskan, baca benar, minimal sampai level 2. Dia disiplin dalam tajwid dasar, ya seperti adik-adik yang tampil tadi di level 2, seperti itu. Baru kemudian boleh menghafal Al-Quran sambil belajar tahsin agar standar fasih bersama, begitu. Ya.
Kemudian berikutnya menuntaskan yang fardu kifayah, itu menghafal. Setelah fardu ainnya dapat, maka nanti Allah akan mudahkan untuk menuntaskan hafalan Quran atau teori tajwid. Nah, ketika fardu ainnya dapat tuntas, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan Al-Quran, ya. Maka nanti kami sediakan beberapa jenis murotal yang simpel sampai yang tingkat lebih, itu tinggal dipilih sesuai dengan cekok suara yang Allah berikan. Soalnya suara saya falas, berarti yang sederhana saja, naik turun saja, ini begitu aja. Tapi kalau yang suaranya indah itu ya, melengking gitu ya, gitu maka kasih yang lebih. Tapi penggunaannya tepat, walau bacanya indah, tapi bacaannya tetap optimal. Baik. Nah, urutannya demikian dalam pendidikan Al-Quran. Pertama kita mulai dari iman dulu. Prinsip iman adalah Allah dulu, kemudian Allah, selanjutnya Allah lagi, dan seterusnya Allah. Bagaimana menanamkan iman di usia kecil? Kan begitu. Kalau di usia di bawah 7 tahun itu adalah usia belum tumbuh pikir. Ini normal karakter pertumbuhan anak. Jadi analisanya masih amat sangat lemah sekali. Maka konsep penanaman iman kalau dengan tadabbur itu berat. Bisa, tapi butuh waktu yang lebih panjang, butuh energi yang lebih besar. Bagaimana biar cepat menanamkan iman di usia 0 sampai 7 tahun? Karena ternyata usia emas menanamkan iman itu ada di usia itu. Kalau berhasil ditanamkan di usia 0 sampai 7 tahun, maka dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa, daya ledak yang luar biasa. Nah, akan menjadi masalah nanti ketika diajarkan setelah 7 tahun, walaupun bisa, tapi butuh energi yang lebih. Nah, akan lebih cepat kalau 0 sampai 7 tahun. Bagaimana caranya? Kita simak sebuah kitab yang disampaikan di kitab beliau, yaitu Syekh Dr. Sa'ad Riyad, yang dalam kitabnya beliau menyampaikan judul bagaimana cara mengajarkan cinta kepada Al-Quran di usia dini. Bayangkan, cinta bukan karena dipaksa, tapi karena cinta. Berarti karena iman. Masya Allah. Beliau menyampaikan rumusnya, jika anak-anak, cirkan saya sama-sama, jika anak-anak mencintai gurunya, mencintai guru TPA, maka anak-anak juga akan mencintai apapun ya, yang dicintai guru TPA. Saya ulangi, jika anak-anak mencintai saya, maka anak-anak juga akan mencintai apapun yang saya cintai. Kalau saya cinta sholat, anak cinta. Kalau saya cinta baca Quran, anak cinta. Kalau saya cinta, misalnya bagi perempuan pakai cadar, misalnya gitu, maka anak akan, iya, nanti Lebaran minta, Mi, aku mau dibelikan baju yang ada cadarnya. Weh, dari siapa inspektornya? Guru TPA. Itu Masya Allah. Allahu Akbar, takbir. Nah, begitu. Jadi mereka belum tahu dalil, taunya dia mengikuti siapapun yang dia kagum, yang dia cinta. Begitu. Nah, beginilah prosesnya tahapan menanamkan iman. Bikin dia kagum sama gurunya, bikin dia kagum sama orang tuanya. Nanti apapun yang tampak dan bahkan diperintahkan atau dilarang oleh guru atau orang tuanya, maka anak akan dengan sami'ana wa ata'na, dengan cinta dan bangga. Kalau yang dicintai Superman, apapun yang tampak pada Superman, walaupun nggak ngiklan loh Superman, betul nggak? Ada workshop cara menata rambut? Tidak ada, ya. Nggak pakai, ya, digital marketing. Yang penting mah action hebat di mata anak-anak kecil, gitu kan? Itu. Karena kenapa kok bisa diterima mentah-mentah? Karena anak 0 sampai 7 tahun tumbuh pikirnya itu belum matang. Sehingga apapun yang dia lihat dan dia kagumi, walaupun nggak masuk akal, tetap diterima 100% tanpa penolakan. Inilah usia emasnya. Karena bisa diterima 100% tanpa penolakan. Termasuk kalau panjenengan bisa terbang gitu ya. Begitu ya. Dan bikin kagum anak-anak TPA. Enggak. Itu maka Masya Allah. Enggak, bercanda ya. Ya. Baik, demikian. Intinya adalah bikin kagum anak-anak. Lalu bagaimana biar mereka kagum? Kita bisa ajarkan mereka pada saat pembelajaran Al-Quran. Penuhi ruang cintanya
maka nanti anak akan mencintai kita sebagai gurunya. Anak akan mencintai kita sebagai orang tuanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, bagaimana cara mengisi orang cinta? Karena begini, kalau ruang cinta ini yang ngisi gurunya, maka dia akan mencintai gurunya. Kalau yang ngisi itu adalah orang tuanya, maka dia akan mencintai orang tuanya. Kalau yang ngisi Superman, maka dia akan mencintai Superman. Gitu, bisa dipahami ya. Nah, maka kita harus duluan mengisi ruang cinta ini sehingga dia mencintai kita sebagai gurunya. Apa itu? Bagaimana cara mengisinya? Yaitu penuhi saat pembelajaran, saat kita ketemu dengan anak, bahkan sampai nanti ketika pulang, bahkan ketika ketemu di jalan, maka penuhi dengan 5 hal ini. Yang pertama apa? Pujian. Nanti ada cara mengajar pujian. Iya, bagus. Barakallahu fi. Masya Allah. Keren ya. Nah, kemudian ada hadiah. Kemudian ada sentuhan kayak tadi misalnya diginikan, disayang. Nah, kemudian ada kebersamaan. Kali-kali main bareng sama anak TPA, gitu ya. Pas outbound, ustadznya tidak aja jadi pembimbing, ikut main di situ. Masya Allah, pecah bareng gitu. Apa ya anak-anak sekian, gitu ya. Kali-kali begitu. Ini Ustadz Abdin Bakarnya, ya, pastornya begitu. Kalau bersama anak TPA luar biasa. Kemudian berikutnya pelayanan. Ya sekali-kali diambilkan sendoknya. Ini sendoknya Kak. Masya Allah perhatian banget nih Ustadz saya. Baik, begitu ini bisa kita lakukan sehari-hari. Termasuk pada saat pembelajaran Al-Quran nanti kita desain pada saat bagaimana mengajarkan metode Ali. Next, berikutnya. Nah, keimanan yang harus kita kuatkan dan jangan ada keraguan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu mudah dan mudah. 4 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. 1 aja ditepati sama Allah janjinya, apalagi diulang. Masya Allah. Kemudian berikutnya, ya nanti kalau ini triknya, Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Apa nilai yang bisa kita ambil? Ikuti saya. Sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru TPA, yang mampu membersamai mengajar dengan terus belajar. Nanti ini guru-guru terbaik, Masya Allah. Jauh-jauh dari Wonogiri, dari Sukoharjo, Masya Allah, dari Gunung Kidul, Masya Allah. Ternyata tetangga saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi kami pun membiasakan walaupun sudah mengajar dan cukup ilmu yang dibagikan, tapi tetap terus belajar sampai ajal menjemput. Masya Allah, barakallahu fiik. Begitu ya. Pun nanti sama kita praktekkan. Kalau pengen ada akselerasi guru TPA di usia SMP, SD, jadi anak-anak SD juga jadi asisten guru TPA. Itu bagaimana? Ikuti saya. Sebaik-baik murid TPA, yang mampu membersamai belajar dengan mengajar. Kali-kali jadi asisten kita. Sambil nunggu antrian kita pasangkan. Nah, kamu guru, kamu murid. Nanti gantian ya. Guru tirukan. Coba guru jadi contoh yang baik. Nggak boleh ngelenti. Murid ya, hormat taat sama guru. Nanti kalau hanya murid saja yang diberitahu, kasihan nanti muridnya. Belikan jajan. Samina wa ta'ala gitu. Ya, dua-duanya didoktrin. Begitu setiap kita ajarkan dia simak-simakan. Ya, ini bukan temanmu sekarang, ini gurumu. Nah, gitu. Paham? Nah, itu penting. Mengajarkan kapan dia teman, kapan dia guru saya. Masya Allah. Nanti akan terbiasa dalam mengajar TPA. Next berikutnya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada metodologi, ya. Artinya mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan metodologi yang kita pelajari. Kemudian adalah yang kedua, murid terhadap guru. Itu adalah kuncinya ada di sini. Jadi adab murid kepada guru itu banyak, tapi kalau kita pegang kuncinya, nanti dapat dan terbiasa, maka nanti akan bertumbuh subur adab-adab yang lainnya. Apa itu? Hormat kepada gurunya. Ini yang sekarang jarang didevelop di pendidikan. Di TPA lebih menang, lebih unggul.
Desain anak hormat kepada gurunya, ajarin mereka salim kepada gurunya. Bagaimana tata salim yang sopan kepada gurunya. Bagaimana ketika bertemu sama gurunya. Bagaimana ketika berpapasan sama-sama lewat di satu pintu harus seperti apa. Ajarkan itu. Nanti ada session bagaimana. Itu ada teknik bagaimana membiasakan anak untuk bisa adab ketika hormat kepada gurunya. Karena adab itu tidak hanya sekedar teori, nggak bisa dengan taklim saja, nggak bisa. Adab itu dengan taklim. Kadang orang tua ada yang bilang begini, ada guru bilang begini, anakku tak kandiani loh, tetek bengek macam-macam, neng yosi koyok ngono, kan begitu. Betul atau tidak? Ancen nih, begitu, betul nggak? Tapi kalau di sini nggak ada, kan guru-guru terbaik, masya Allah. Nah, karena adab itu nggak bisa hanya dengan taklim. Dia butuh 4 pilar minimal untuk bisa adab itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas slide insya Allah. Sabar ya, bukan waktunya soalnya. Jadi untuk saya, jika santri TPA terbiasa hormat kepada gurunya, Allah tumbuh suburkan adab-adab yang lainnya. Selanjutnya, sekarang gantian. Adab guru kepada murid. Ya. Kuncinya ada satu, dan ini selalu ditempatkan oleh para ulama di bab pertama. Apa itu? Ikhlas. Ulama itu masya Allah. Ulama kita itu luar biasa. Bagaimana susunan aja, urutan aja diperhatikan. Kalau ditaruh yang pertama berarti itu yang paling penting. Apa itu yang paling penting? Ikhlas. Maka kalau guru sudah ikhlas, maka akan bertumbuh subur adab-adab yang lainnya, termasuk sayang kepada muridnya. Jadi kalau ngulang 10 kali itu masih tetap tersenyum. Gitu ya. Paham ya? Ini kok ngulang pagi 10, jadi sotenan orang. Tapi enggak, dia tetap masya Allah nak, kamu hebat, pahala kamu lebih banyak loh daripada teman-temanmu. Selamat ya, hebat, bisa semangat lagi, Ustaz kasih bintang ya. Hebat, tos dulu. Oke, assalamualaikum, gitu ya, ketemu, masya Allah, anak hebat, semangat belajarnya, gitu ya. Gitu udah, nggak ada tuh baca-baca benci ya kan. Begitu. Next, lanjut. Nah, ada berikutnya adalah pengkondisian. Ini minimalis sekali adab dalam belajar. Tadi yang pertama utama adalah hormat, begitu kan? Yang kedua adalah fokus. Coba sama-sama. Fokus. Tirukan dengan gerakan. Boleh dicontoh nanti di TPA. Ada fokus. Ada fokus. Boleh diulang. Ada fokus. Ada fokus. Melihat. Melihat. Tidak menoleh. Tidak menoleh. Noleh dikit. Noleh dikit. Ding. Ding. Ilmunya hilang. Nah, begitu. Dia iya, kita doktrin itu sebelum TPA, sehingga nanti kalau dia nggak masuk-masuk, ngulang-ngulang, dia tahu, oh saya nggak fokus. Gitu. Karena ada juga santri begitu, disimak gitu ya, ngantuk ini. Itu ceritanya uminya. Oh umi, anak udah nggak fokus. Dia nggak paham-paham, salah-salah terus gitu. Kita doktrin itu. Doktrin anak itu hafal dulu, nanti sambil jalan kita praktekkan, akhirnya dia paham. Berikutnya adalah talqin. Ulangi sama-sama apa? Talqin. Jadi talqin itu saat ditalqin dia langsung menirukan tanpa disuruh. Contoh misalnya, lihat mulut, tirukan. A. Barakallahu fi. Sudah. Jadi. Tapi belum tentu nanti anak 3 tahun. Betul nggak? A. Sampai itu 3 kali 4 kali nggak ingin menirukan itu ya. Nah, maka perlu kita biasakan ditalqin. Insyaallah. Baik, berikutnya duduk terbaik adalah duduk sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar kepada gurunya malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana duduk iftirash? Bagaimana duduknya? Udah tahu ya? Seperti duduk tasyahud akhir. Nah, walaupun tidak harus dilipat nih jarinya. Nah, begitu. Kemudian kalau semutnya datang bagaimana? Apa ini semutan ya? Boleh duduk seperti ini, tidak harus dilipat begini. Semutnya datang lagi Ustaz. Boleh apa duduk? Sila.
Ya dicoba sama-sama ya, duduk tasawuf awal dulu biar terasa berkahnya, karena adab ini mengundang keberkahan. Masya Allah. Dan terbukti bisa mendetok racun ini, kata pakar Tibun Nabawi. Masya Allah. Nanti ada kesemutan datang itu tanda-tanda bagus ya. Tanda-tanda kebanyakan gorengan. Kadang nama jeruan lagi. Oke, baik. Nah begitu ya, bagus, Masya Allah. Oke, sekarang duduk tasawuf akhir, coba. Kemudian duduk sila, coba. Kan sudah hilang tuh, betul nggak? Jangan biarkan terlalu lama. Karena kalau dibiarkan terlalu lama akan muncul duduk slon, sluku. Nah, itu yang tidak adab. Apalagi di depannya ada Al-Quran ya. Kembalikan duduk sila ke tasawuf awal. Ya sama-sama, tasawuf awal lagi. Masya Allah. Nah, begitu ya. Udah, begitu tahan ya sampai akhir ya. Nanti kalau nggak kuat semuanya datang gampang ya. Silakan putar-putar terus ya. Baik, demikian sudah praktek. Dan ingat, adab itu tidak hanya diajarkan hingga bisa. Itu nggak muncul dalam praktik sehari-hari. Tapi diajarkan sampai minimal biasa. Minimal apa? Biasa. Nah, coba kita ikuti. Kunci keahlian. Ini kunci keahlian. Bisa. Biasa. Otomatis. Gak mikir. Tapi benar. Gitu. Jadi kalau udah biasa, itu potensi muncul tuh lebih sering daripada tidaknya. Kalau ada lupa sedikit itu aja. Tapi kalau baru bisa atau lagi baru paham, itu wassalam. Kebanyakan lupa begitu. Maka kita targetkan sampai biasa. Bagaimana akselerasi dari bisa menjadi biasa sehingga muncul dalam kehidupan TPA dan di rumah. Nah, kita akan ikuti nanti di episode tentang pembinaan training adab gitu ya. Masya Allah. Hai, pokoknya bikin penasaran terus semuanya. Kalau gitu semua dihabisin di sini ya. Baik, lanjut langsung. Alhamdulillah, metode ini adalah metode yang level 1 pratilawah. Itu berbasis 3T, talqin, tarkiz, dan tahqiq. Ini 3 metode yang tidak boleh ditinggalkan saat mengajar. Apa itu talqin? Coba ikuti saya. Talqin, hadirkan contoh bacaan yang optimal. Masya Allah. Jadi nggak boleh disimpan-simpan. Fasihnya panjenengan itu jangan disimpan-simpan gara-gara anaknya belum bisa. Ya. Kalau sudah bisa walaupun nanti mbah-mbah atau mungkin anak TPA bisanya misalnya begitu, kita nggak usah ikut-ikutan. Karena kita sebagai guru wajib hadirkan contoh yang optimal. Nah, persoalan murid bagaimana? Itu yang kedua. Tahqiq, sama-sama. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dosisnya. Jangan overdosis. Mutung nanti. Iya, serius bisa mutung gitu. Ya, belum lagi pratilawah di awal-awal gitu kan. Sudah dikoreksi kasrohnya dalam sode. Itbaq. Nah, ini itbaq ya, tebal, si gitu ya. Waduh. Bisa terus bisa nggak TPA. Susah nih, nggak bisa. Baru ingat kasroh bentuknya begitu, disuruh tebal, naikkan pangkal lidahnya gitu ya. Apa itu pangkal lidah gitu? Bingung dia. Nah, maka harus sesuai dosisnya. Karena begini, coba musibah terbesar ya, bagi seorang guru TPA, guru Quran, saat murid kita mutung belajar, bukan belum bisa. Kalau hanya belum bisa, setiap kesulitan pasti biidznillah ada ujungnya. Bisa. Nah, begitu. Apalagi ini perkara yang fardu ain yang semua digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa. Bisa dipahami sahabatku? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tarkiz. Apa itu tarkiz? Fokus. Nah, tadi lihat mulut, tirukan. Lihat. Gimana tadi ulangi? Ada fokus. Melihat. Tidak menoleh. Noleh dikit.
Iya, ting, ngapain? Ilmunya hilang. Nah, itu harus fokus. Ya ada, lihat, tirukan, lihat dulu. Kalau nggak lihat jangan dikasih ilmunya. Oh begitu. Lihat, lihat mulut, jangan lihat pecinya. Itu gimana? Ya jangan, tunggu dulu, maaf. Nah, bagus. Baru begitu. Ya, lanjut. Bagaimana untuk bisa baca Quran? Ada dua langkah bisa baca Quran, yaitu pertama smart ijaiyah, yang kedua smart dobet. Yaitu smart ijaiyah adalah cara mudah untuk menuntaskan ijaiyah berikut sambungnya. Yang kedua smart dobet menuntaskan tanda baca tanpa menghafal ilmu tajwid. Nah, baik, dua cara itu akan kita bahas. Secara umum biasanya ada 4 tahap, dari belajar huruf sendiri, bersambung, belajar tanda bacanya, lalu belajar ahkamut tajwid atau ilmu tajwid, baru bisa baca Quran. Demikian kan normalnya. Nah, sekarang kita ringkas menjadi 2 saja, yaitu cukup smart ijaiyah dan smart dobet, lalu bisa baca Al-Quran berikut dengan tajwid dasar. Baik sahabatku sekalian, ini sesi pertama yaitu fundamental metode, dan akan kita lanjutkan di sesi yang kedua yaitu praktek. Nah, sudah ada buku di masing-masing ya? Ya alhamdulillah, minimal perwakilan dulu ya. Baik, silakan diposisikan bukunya. Kalau pengen ideal dan bagus adalah terbalik. Terbalik. Berarti seperti kita mengajar. Nah, alat peraganya ada 2. Yang pertama buku, yang kedua alat tunjuk. Nah, kalau saya bawa seperti ini alat tunjuknya. Ya. Sudah ya. Nah, kalau nggak ada boleh pakai bolpen. Nggak ada Ustadz, pakai jari dan nggak apa-apa. Nggak ada Ustadz. Tapi jangan gimana tuh Ustadz? Ya, nggak boleh pakai jari temannya lah ya. Baik, Masya Allah. Ada Insya Allah ya. Baik. Ya, kita lanjutkan alat peraganya ini. Yang perlu kita perhatikan pertama dalam mengajarkan smart ijaiyah. Baik. Dan nanti saya akan dibantu oleh pujaan hati saya, yaitu beliau Ustadzah Marfu'ah. Masya Allah. Sebelah sini Ustadzah ya. Masya Allah. Baik. Habis. Keliru ya, sudah selesai ya. Masya Allah. Baik. Baik, yang pertama adalah smart ijaiyah. Coba sama-sama ulangi smart. Iya. Yang perlu kita perhatikan tadi adalah apa? Talqin, tarkis, dan fokus. Terutama di tarkis, yaitu fokus. Coba fokus. Lihat. Ciri huruf. Ya, di sini ya, boleh Ustazah bisa dibantu. Ya, Masya Allah. Ciri huruf ya. Tirukan saya. Ini ya. A. Perhatikan di mana saya nunjuk. Perhatikan di mana kami nunjuk. Sini ya. Nah, yang putri bisa lihat setelah marfu'ah. Kita tunjuk ciri hurufnya dulu. A. Bukan. A. Bukan. A. Paham maksudnya? Oke, clear ya. Yang ditunjuk apa? Ciri hurufnya. Ini strategi sama dengan anak-anak. Dia lebih kuat dalam menghafal simbol. Baik. Demikian selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita pakai modul yang berikut dengan gambarnya agar mudah dalam menghafal ijaiyah? Nah, kita cara mengajarnya demikian. Pertama, kalau di kami talqin vokal dulu, begini. Nah, kakak suka donat. Suka donat. Masya Allah. Betul ya? Suka apa? Donat. Masya Allah. Lihat mulut. Tirukan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Udah begitu ya. Kucingnya di mana? Bawah. Di mana nak? Nah, Masya Allah. Kucingnya naik. Naik apa?
naik. Nah, masya Allah. Ya, dan seterusnya. Nanti bisa dikembangkan, ya. Silakan. Lanjut. Ya. Bagaimana cara mengajar langsung di sini? Ya, baik. Kita buka sama-sama di halaman 3. Oh ya, ini saya kasih pesan dulu bagi yang mengikuti acara sampai selesai, ya, di ujung acara sampai di penutupan acara begitu Ustaz ya, masya Allah. Nanti akan ada kalau penutup acara nggak sampai ya, ya mungkin sampai selesai minimal ya. Ditanya jawab, ya. Ada hadiah spesial buat sahabatku sekalian. Karena nanti akan begitu banyak yang akan diingat di sini. Ya, bisa jadi puluhan, mungkin ratusan. Cara-cara yang simpel, mudah dan mengasihkan. Maka biasanya sampai di sini semangat. Pulang mau praktek sampai di TPA itu lupa. Waduh, tadi apa ya? Begitu. Berarti butuh jurus anti lupa. Apa? Butuh apa? Ulangi sama-sama, jurus anti lupa. Masya Allah. Nanti kita akan kasih itu di akhir. Ya. Mau tahu? Sabar ya. Masya Allah. Baik, yang pertama, cara mengajarkan adalah baik itu privat atau klasikal. Pertama, talqin isti'adah dan basmalah. Coba kita lihat tadi anak Anda tadi. Dia belum tahsin. Baru di level 2 dia belum tahsin bersana. Tapi bapak bacaannya di isti'adah sama basmalah sudah mambu-mambu tahsin begitu. Betul nggak, dari monyong-monyongnya gitu kan? Dari harokatnya dibuka, turun rahang, cucu begitu kan? Oh tuh. Karena efek talqin. Metode yang klasik tapi hasilnya luar biasa. Maka kita talqin isti'adah dan basmalah. Kalau nggak ditalqin apa resikonya? Nanti bacaannya akan ala qadri, alias ala kadarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nah, begitu. Langsung begitu. Betul atau tidak? Harus nama betul. Nah, sekarang juga pernah alami begitu. Hai, bagaimana cara mengajar isti'adah sama basmalah? Langsung praktek. Saya guru, murid nanti gantian, ya. Oke, semua fokus ya. Ada fokus. Iya, melihat. Tidak menoleh. Noleh dikit. Ting. Ilmunya hilang. Hai, fokus. Ya, oke. Nah, sekarang nggak usah ditirukan ya. Ya, saya langsung praktek anak-anak ya. Apa ya, nanti gantian. Baik anakku sekalian, lihat mulut, nggak usah ditirukan, kan anaknya, ya kan murid, ya. Apa? Oke. Praktek langsung. Ya. Lihat mulut ya, dan tirukan. Oke, lihat mulut, tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik, masya Allah. Gitu ya. Jadi kuncinya tadi lihat mulut, tirukan. Terakhir barakallahu fiik. Coba lihat mulut. Pakai gerakan dong. Ya, sini. Lihat mulut. Tirukan. Barakallahu fiik. Lihat mulut. Tirukan. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang gantian, saya muridnya. Nah, ayo ditalqin. 1, 2, 3. Iya, betul. Wah, ya, belum baik, bagus. Kau makin lagi, ulangi. 1, 2, 3 bersama. Saya suruh ngapain, Ustaz? Pulang aja. Ya, enggak, itu tadi baru kalau tadi coba menghafal kata kuncinya. Prakteknya enggak begitu ya, panjang ditalqin kayak tadi ya.
Oke, ulangi. 1, 2, 3. Lihat mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gitu ya. Oke, gampang ya. Sangat mudah. Caranya simpel tapi hasilnya istimewa. Talqin. Baik, berikutnya cara mengajar di halaman 3. Langsung kita buka sama-sama. Halaman 3 yang bagian bawah. Ada A sama A. Baik, yang di sebelah mana ya? Kiri ya. Sebelah kiri ya. Baik, kita ikuti sama-sama. Rumus ngajarnya itu semua hijaiyah ya adalah T, B, S, L. Ulangi sama-sama. T apa? Iya. B apa? S, L. Nah, udah itu aja. Talqin ada 2. Talqin apa? Vokal dan huruf. Ulangi, talqin apa? Vokal dan huruf. Baik, sekarang vokal. Saya guru, nanti gantian. Ya, baik. Ya, sudah siap. Lihat mulut, tirukan. A. Barakallahu fiik. Sudah. Simpel ya. Ulangi, saya gurunya. Lihat mulut. Oke. Lihat mulut, tirukan. A. Barakallahu fiik. Masya Allah. Gantian ya. Ayo, panjenengan guru, saya muridnya ya. Ayo. Bersama. Refleks muridnya masih ada ya. Gak apa-apa, barakallahu fiik, luar biasa. Sekali lagi coba. Lihat mulut bersama. Iya betul. Gak apa-apa. Itu namanya bisa. Apa namanya apa? Bisa. Tapi belum dia. Gak apa-apa. Nah, sama dengan adab tadi, kalau bisa belum muncul, tapi kalau udah biasa maka sering muncul. Masya Allah, bagus. Next berikutnya. Ini talqin vokal ini yang ditalqin yang mana Ustaz? Kok A saja, A-nya tidak, begitu kan? Yang ditalqin itu huruf baru. Apa? Huruf baru. Huruf yang mau diajarkan. Coba hamzahnya, di atasnya sudah diajari belum? Ya. Sudah kan? Nah, Masya Allah. Di atas ada kan? Ada. Berarti nggak usah. Jadi yang ditalqin vokal adalah yang mau dipela atau huruf baru, yang lama nggak usah. Oke. Berikutnya adalah talqin huruf. Contoh, begini caranya. Kita akan praktekkan bersama. Masya Allah. Ya. Sama-sama diikuti, langsung nunjuk di bukunya ya. Praktek ya, langsung ya. Baik. Sini ya.